Ini saya akan mempresentasikan API manajemen kampus, manajemen event kampus. Yang pertama, di sini ada di bagian controllers. Di controller ini ada event controller. Di bagian event controller ini terdapat di controller yang menyediakan fitur tambahan seperti validasi otomatis model. Jadi di sini tuh ada yang pertama ada public class event controller. Di sini ada HTTP GET. Fungsi dari GET sendiri ini untuk menampilkan apa yang ada di dalam ini di swaggernya. Jadi kita bisa menampilkan menggunakan GET. Di sini saya sudah memberi dua ID, ID 1 sama ID 2 sama namanya, sama lokasi dan tanggalnya. Lalu ada di sini ada post untuk menambah, lalu ada put untuk mengupdate, lalu ada delete buat menghapus. Untuk bagian panitia controller hampir ya sama lah fungsinya dengan event controller, cuma beda namespace aja, beda beda ini beda penamaan aja. Lalu di bagian model di sini yang pertama event.js ini public integer ada ID, nama, lokasi sama tanggal. Lalu di bagian panitia ada ID, nama sama posisi. Di respon model ada sukses, ada pesan, ada data. Lalu mungkin langsung saja ke demonya. Langsung ke demonya. Ini ada event dan panitia. Kita mulai dari event. Ini ada post. Coba postnya. Coba get dulu, get dulu. Coba get dulu. Ini ada get. Jadi saya akan masukkan ID 1. Ketika saya execute, maka akan tertulis di respon body ini event ditemukan. ID-nya 1, namanya seminar teknologi, lokasi auditorium Fasilkom, tanggalnya seperti ini. Ini untuk hasilnya. Lalu ketika saya menggunakan put, ini akan mengubah. Jadi di sini saya akan mengubah dari yang awalnya ID 1. Ini saya akan ubah ID-nya menjadi 2. Lalu namanya biarin string, lokasinya string juga. Langsung execute. Di sini akan muncul sukses, pesannya event diperbarui. Untuk datanya seperti ini. Lalu ketika kita cek lagi di sini, yang pertama itu maka akan berganti seperti ini. Karena nama lokasinya sudah diganti menjadi string-string. Di sini misal kita menghapus, langsung saja tulis ID-nya ID 1 kita hapus. Di sini event dihapus, berhasil dihapus. Misalnya, ini kan cuma ada ID 1 sama ID 2. Yang saya tambahin ID 1 sama ID 2. Di sini saya akan menghapus ID 5. Ini kan otomatis nggak ada ID 5. Jadi di sini coba saya execute, maka error respon ini tidak bisa karena ID 5 itu tidak ada, maka event tidak ditemukan. Tadi eh, kita sudah menghapus ID 1. Jadi di sini saya akan mencoba cek lagi ID 1 apakah ditemukan atau tidak. Saya execute. Di sini tertulis event tidak ditemukan.
Kalau kita ubah jadi ID 2, ini pasti bakal event ditemukan. Event ditemukan workshop programming, lokasinya nggak ada, kosong. Lalu kita akan mencoba memperbarui. Saya akan mencoba memperbarui. Jadi saya bukan memperbarui, sih, menambah ini, menambah jumlahnya. Coba ID 3 kita tambah. Kita coba lihat dulu ID 3-nya apakah ada. Di sini ID 3-nya event tidak ditemukan. Saya akan mencoba menambah di ID 3-nya. ID 3 namanya event gerakan. Bagian ini lokasinya auditorium hasil kom. Di sini saya execute, maka akan ada pesan sukses, event berhasil dibuat dengan ID 3, nama event pemrograman, lokasi auditorium Fasilkom, tanggalnya seperti ini. Sini juga bisa mengubah buat tanggalnya. Lalu saya akan mencoba cek lagi. Di sini kan sebelumnya tidak ada, ID 3-nya tidak ada. Saya coba execute lagi, maka event ditemukan, namanya event pemrograman auditorium Fasilkom. Ini adalah event yang baru saja ditambahkan. Mungkin untuk event segitu, seperti itu untuk sekarang untuk di bagian panitia. Saya mencoba yang get dulu. Saya akan mencoba di bagian ID 1. Di sini panitia akan tertulis ini namanya Agil, posisi ketua panitia. Jika saya ingin mengubah dari posisi ketua panitia menjadi bendahara, misal diubah seperti itu. Di sini di menu pos, oh, saya akan coba mengubah dulu di sini di menu put. Untuk mengubah di menu put, ID-nya 1, ID-nya tetap 1, lalu namanya tetap Agil. Untuk posisinya saya akan ubah di bendahara, misal di bendahara, execute, maka di sini akan dituliskan panitia diperbarui, lalu ID-nya tetap 1, nama Agil tetap, lalu posisinya di sini diperbarui menjadi bendahara. Lalu untuk bagian pos ini menambah, mungkin saya akan mencoba menghapus terlebih dahulu. Saya akan menghapus ID 1. Di sini pesan panitia dihapus. Yang baru saja saya ubah itu tadi sudah dihapus. Saya akan mencoba menghapus ID 1 lagi. Ini pasti akan error karena tidak ada ID 1 sudah dihapus. Ini error respon karena ID 1-nya sudah dihapus barusan. Jadi ketika saya execute lagi itu tidak bisa karena ID 1-nya sudah dihapus. Lalu untuk di sini eh, posnya saya akan menambahkan ID 1 lagi. ID 1. Kita coba namanya string, posisinya string juga. Di sini panitia berhasil tambahkan ID 3, nama string, posisi string. Saya akan mencoba menambahkan untuk kedua kalinya dengan data yang sama. Di sini respon bodinya panitia berhasil ditambahkan. Lalu untuk saya mencoba melihat di ID 1-nya, saya akan mencoba di ID 2-nya. Sini ID 2, notaris. Saya akan mencoba menghapus ID 2-nya. Sudah dihapus.
Misal saya akan mengubah ID2 karena ID2 sudah tidak ada, di sini saya mau merubah ID2 menjadi seperti ini. Error respon karena ID2 tidak ditemukan, jadi eh, untuk swaggernya ini error karena ID2 sudah dihapus, maka tidak bisa mengubah ID2. Lalu saya akan mencoba ini ID2 lagi. Ini tadi ID2 ditemukan sebelum dihapus, lalu saya execute, panitia tidak ditemukan karena sudah dihapus. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.